politik, ekonomi, sosial, budaya, dan gaya hidup. Pertanyaannya, globalisasi dengan demikian itu baik atau buruk? Saya pikir tergantung siapa yang memaknai atau tepatnya bagaimana cara memaknainya. Nah, kebetulan dalam perspektif ini, sekali lagi saya tidak bermaksud apa-apa. Karena materi agama yang kita bahas itu kan semua agama itu kita sepakat menganggap baik. Sehubungan dengan latar belakang saya itu Islam, maka pengertian global ini saya mencoba untuk meninjau dari aspek Islam. Pertanyaannya, apakah agama itu mengatur globalisasi? Iya, agama mengatur globalisasi. Jadi dalam Islam itu ada satu kaidah yang isinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi sebenarnya agama Islam itu hadir itu bukan serta-merta untuk sepihak umat Islam. Tetapi agama Islam itu hadir itu untuk rahmat. Utamanya adalah rahmat seluruh alam. Jadi kalau sudah kita memiliki definisi semacam demikian, isinya alam itu kan luas. Jadi makhluk hidup, ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Jadi teks ini ada korelasi. Jadi posisi manusia sebagai hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Jadi hablum minallah, jadi manusia itu secara individu itu punya hubungan secara khusus dengan Tuhannya. Jadi orang yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhannya atau memahami nilai-nilai ketuhanan, biasanya dia itu punya sisi kebaikan, hubungan dengan sesamanya atau hablum minannas. Jadi jika dia itu memiliki kebiasaan hubungan dengan sesamanya baik, maka biasanya dia itu juga punya tanggung jawab, yakni hablum minal alam, atau merawat, mengelola, memanage apa-apa yang ada di isi semesta ini. Nah, ini alasan bahwa agama itu dalam tinjauan kaitannya dengan globalisasi itu ada kecenderungan, ada tanggung jawab, ada obsesi. Sebagaimana wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Halo? Kemudian, halo Pak. Ya, saya lanjutkan ya. Iya. Nah, globalisasi saya tadi mengambil contoh adalah dari aspek Islam. Jadi di Islam itu semua pandangan-pandangannya itu bersumber dari kitab yang dianut, yakni Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu sendiri, bagaimana pemahamannya tentang globalisasi? Yang pertama, globalisasi dalam ajaran Islam itu termasuk keniscayaan. Jadi sesuatu yang perlu untuk diyakini, diamini. Gitu. Lalu kemudian yang berikutnya, apa yang bisa kita petik dari globalisasi? Jadi dengan demikian ajaran Islam itu sebenarnya bersifat global, tidak terbatas ruang dan waktu. Gitu. Jadi misalkan kalau kita korelasikan dengan keadaan sekarang, ya. Jadi kita punya tanggung jawab itu hablum minannas. Jadi bentuk nyata hablum minannas dalam pemahaman sekarang yang ada kasus corona.
Jadi kita itu bentuk pedulinya apa? Ya kita sementara waktu harus banyak melakukan aktivitas dari rumah. Gitu. Jadi bentuk kepedulian kita, sayang kita kepada lingkungan kita, kepada sesama kita, ya sementara waktu kita tidak perlu melakukan aktivitas yang bersifat tatap muka atau yang potensi untuk bersentuhan. Jadi saya pikir ini satu pandangan yang menurut saya sangat strategis untuk selalu kita pahami. Lalu dalam globalisasi pandangan Al-Quran yang lain apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman bahwa manusia yang asalnya satu ayah dan satu ibu akan berkembang biak. Akan berkembang biak. Jadi perkembangan biakannya ini kan kita bisa merasakan ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya sawo matang atau kecoklat-coklatan seperti kita. Atau dalam pemahaman yang lain, macam-macam bangsa. Jadi ini perkembangan biakan. Jadi semuanya itu disesuaikan dengan apa? Dengan geografinya, dengan wilayahnya, dengan keadaan alamnya. Jadi ini dasar alasan bahwa sebenarnya kenapa kita itu perlu globalisasi, kenapa kita itu perlu untuk berintegrasi dengan bangsa-bangsa yang lain, karena kita punya keyakinan asal kita itu sama. Ayahnya satu, ibunya satu. Jadi kalau dalam tinjauan ini bisa kita baca risalah tentang Nabi Adam dan ibu siapa? Ibu Hawa. Kemudian selanjutnya, ada enggak Pak dasarnya, dalilnya? Jadi ada, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lata'aronu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi artinya apa? Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah atau Tuhan ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi pesan pentingnya itu apa? Jadi kita sebagai manusia itu diminta untuk tidak boleh membiasakan bersikap egois, acuh. Jadi kita itu diminta untuk apa? Saling mengenal, saling peduli, saling peduli. Toh yang perlu menjadi catatan kita bahwa besok yang dinilai oleh Allah, yang diperhatikan itu tergantung apa? Tergantung amal kita, tergantung ketakwaan kita. Jadi takwa itu apa? Takwa itu taat. Jadi perintahnya apa? Menjauhi larangannya, menjalankan semua perintahnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Ya.
lanjutan tafsir yang lain ada su'uba wa qabaila li ta'arofu. Li ta'arofu itu saling mengenal. Dalam ayat di atas menggambarkan bahwa manusia itu terdiri dari berbagai macam bangsa. Tetapi ujungnya itu sama, li ta'arofu. Intinya apa? Untuk saling mengenal. Jadi lita arofu itu kata perintah untuk memahami dan mengerti suku bangsa. Jadi kita itu diminta untuk apa? Saling mengerti. Bahwa intinya keadaannya itu bangsa itu tidak selamanya jenisnya seperti kita, tetapi ada jenis-jenis yang lain. Dan kita itu diminta untuk saling mengenal. Lalu implikasinya apa setelah kita saling mengenal? Sebagai seorang muslim itu intinya kita itu harus berpikir global atau mengglobal. Jadi dimungkinkan kita itu diminta untuk apa? Memiliki pemikiran yang jauh melintas batas kesukuan dan teritorial kita. Jadi misalkan kita itu meskipun sebagai mahasiswa aksi, saya rasa tidak ada salahnya jika kita coba untuk mengembangkan citra diri kita, mengembangkan potensi kita. Dengan cara apa? Berpikir global. Jadi memungkinkan untuk bekerja sama atau mengakses dengan pihak-pihak yang lain. Misalkan mahasiswa dari perguruan tinggi luar negeri, itu nggak masalah. Pertanyaannya, tetapi kita itu kampus kecil, Pak. Apa itu memungkinkan? Saya rasa hari ini dengan era digital, era virtual, saya rasa kita itu memiliki kesamaan. Kita memiliki peluang yang sama. Jadi kondisi kita itu jauh lebih buruk daripada sekitar 137 tahun yang lalu. Utamanya saat masa-masa kehidupan R.A. Kartini atau Raden Ayu Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Jadi beliau itu sekolah hanya punya kesempatan sampai pada level SD. Tetapi dalam kenyataannya gagasan pikirannya mampu mempengaruhi bahkan beberapa orang-orang yang memiliki pengaruh itu banyak mengutip pendapat-pendapatnya. Nah pertanyaannya, kenapa beliau mampu mengimplementasikan padahal kondisinya itu jauh tidak lebih baik daripada kita. Karena Kartini sejak awal sudah berpikir mengglobal. Karena Kartini sejak awal itu sudah ingin berintegrasi dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena Kartini itu memahami betul makna yang namanya lita'arofu. Jadi dia ingin berkembang, dia ingin maju, dia ingin berkontribusi untuk bangsanya, untuk negaranya, maka caranya bagaimana? Dia harus punya akses informasi seluas-luasnya. Dan tidak bisa dipungkiri, Kartini itu terlepas dari informasi, banyak hal didapati dari teman-temannya, intinya dia itu juga punya kebiasaan belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri. Jadi Kartini itu keren. Bacaan-bacaannya itu karya-karyanya Max Havelaar, Multatuli, orang Belanda. Tulisannya yang sudah terkenal itu dibaca oleh Kartini. Terus kemudian tidak cukup di situ, Kartini juga punya kemampuan mengakses
dengan teman-teman aktivis dari Eropa, semisal kayak Stella, yang notabene itu adalah aktivis gender. Kemudian yang berikutnya, Kartini juga punya pemikiran bagaimana memajukan bangsanya atau bisa memberikan kemanfaatan, maka memaknai lita'arofu itu dalam rangka untuk apa? Untuk negosiasi. Jadi dia sudah memiliki pemikiran pada waktu itu, bagaimana agar bangsanya itu dalam kondisi sehat, maka dari bangsanya itu harus ada yang berkesempatan menjadi dokter. Jadi Kartini itu pernah, awal-awal itu cita-citanya dokter. Kemudian karena dirasa bangsanya itu dalam posisi tertindas, hal berikutnya yang dilakukan oleh Kartini apa? Dia bercita-cita untuk yang kesekian kalinya ingin menjadi guru. Ingin menjadi guru. Nah, apakah cita-cita Kartini waktu itu memperoleh kesempatan? Dia memperoleh kesempatan karena Kartini sebenarnya juga ada kesempatan memperoleh beasiswa. Tetapi sehubungan adanya budaya feodal dari adat dan budaya yang tidak memungkinkan untuk dirubah pada waktu itu, maka Kartini berpikir sangat cerdas. Apa? Kesempatannya itu diperuntukkan kepada putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini yang bernama Salim atau tepatnya Agus Salim. Yang kemudian berikutnya menjadi salah satu tokoh pembaharu atau tokoh revolusi kemerdekaan untuk bangsa ini bersama dengan Soekarno, dengan Has Cokro Aminoto, dan yang lain sebagainya. Jadi saya rasa ini satu keadaan kenapa kita itu perlu untuk berpikir global. Jadi berpikir global itu bukan hanya sebatas kita punya kesempatan berupa materi, berupa harta, kemudian kita bisa berjalan-jalan ke luar negeri. Saya rasa tidak demikian. Tapi berpikir global itu memaknai dari istilah lita'arofu yang terpenting adalah kita memiliki kemampuan basis narasi yang baik, basis pengetahuan yang baik. Nah, tentunya kita sama-sama bisa merasakan bahwa globalisasi itu seperti yang kita singgung, ada dua keadaan yang bakal terjadi. Menimbulkan sisi positif dan menimbulkan sisi negatif. Jadi karena tadi isinya itu integrasi, bisa pendidikan, bisa budaya, bisa pakaian, bisa gaya hidup, maka dalam hal ini tentunya kita harus punya filter atau kemampuan secara strategis untuk mensikapi agar globalisasi itu bisa berkontribusi atau memberi kemanfaatan sebagaimana yang ditangkap oleh Kartini. Jadi Kartini itu kenalannya orang Belanda, tetapi Kartini itu perilakunya bukan seperti orang Belanda. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita tadi sudah mengutip Al-Hujurat ayat 13, cara menyikapi globalisasi itu harus memiliki sifat takwa. Takwa itu taat. Jadi gunanya akidah, gunanya kepercayaan, gunanya keimanan, itu untuk mengontrol agar diri kita itu tidak kebablasan. Jadi dengan demikian takwa itu memiliki makna apa? Sebagai seorang manusia, utamanya muslim, harus mempunyai kekuatan dan kemandirian serta ketundukan kepada Allah. Jadi makna imannya apa? Apa yang diperuntukkan untuk kita
itu bukan serta-merta atas dasar kemampuan pemikiran kita, tetapi lebih dari itu sebenarnya adalah hidayah. Itu semuanya adalah petunjuk atau pemberian dari Tuhan atau pemberian dari Allah. Jadi dengan demikian, takwa itu tercermin dari keadaan seperti apa? Dalam kekuatan akidah kita, dalam kekuatan ilmu pengetahuan kita, dalam ukhuwah kita, dalam kemampuan sinergi kita, mulai aspek pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Jadi cerminnya di situ, akidah. Jadi misalkan hari ini masuk bulan puasa. Jadi puasa itu kan ibadah yang sifatnya subjektif. Jadi misalkan hari ini saya itu mengatakan kepada teman-teman, saya puasa. Tetapi diam-diam saya makan itu tentunya teman-teman juga tidak tahu. Tetapi urusannya itu dengan demikian apakah sudah selesai? Tidak. Allah atau Tuhan itu tahu apa yang saya lakukan. Jadi hari ini kalau kita tinjauannya adalah akidah, pastinya apapun keadaan yang menghimpit kita, karena ini bertepatan dengan bulan Ramadan, maka sebagai seorang muslim ya tetap kita itu berkewajiban menjalankan ibadah puasa. Jadi apa kaitannya dengan globalisasi? Meskipun aktivitas kita tinggi, itu nggak boleh kemudian kita itu tidak berpuasa hari ini. Menghormati orang, bukan terus kemudian membatalkan puasa. Lalu kemudian takwa dalam cerminan ilmu pengetahuan itu seperti apa? Ya, hari ini mungkin kondisi fisik kita agak lemah. Karena aktivitas ibadah kita itu semakin kita tambah. Setelah sholat isya, kita melaksanakan sholat tarawih. Kemudian nanti sekitar pukul 2 sampai dengan pukul 3 kita bangun pagi. Khususnya yang sahabati perempuan itu biasanya juga masak. Kemudian kita masih punya aktivitas tadarus atau baca Al-Quran dan seterusnya. Nah, secara fisik itu aktivitas kita tinggi, tetapi asupan nutrisi atau vitamin yang masuk kita itu semakin berkurang. Tapi sekali lagi kalau tinjauannya itu adalah takwa, tentunya justru ini akan mampu memotivasi kita itu menjadi pribadi yang lebih produktif. Lalu kemudian yang berikutnya, hari ini kita banyak pembatasan. Berkerumun tidak boleh. Tetapi di satu sisi kita ada himbauan bagaimana saling mengenal. Jadi ukhuwah. Nah pertanyaannya caranya bagaimana? Jadi ternyata melalui ilmu pengetahuan kita banyak hal yang bisa kita lakukan seperti hari ini. Ternyata di balik himpitan-himpitan masalah itu ada petunjuk-petunjuk yang secara produktif bagi mereka yang beriman itu mudah untuk memperoleh caranya. Jawabannya seperti hari ini. Saya bisa komunikasi dengan Mbak Yesi, saya bisa komunikasi dengan Mila, saya bisa komunikasi dengan Salbia, dengan cara-cara jarak jauh, tetapi masih tetap produktif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Belum, Pak.
Belum. Yang berikutnya kira-kira apa yang perlu kita ambil sisi hikmahnya dari globalisasi itu. Ya ini sesuai dengan mutu atau visi kita ya, misi kita ya. Unggul, terampil, dan mampu bersaing. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Apapun keadaannya, tetap kita itu harus mengoptimalkan kualitas kita, kompetensi kita, kemampuan kita. Jadi kualitasnya yang perlu kita miliki apa? Kita harus memiliki kebiasaan komunikasi yang baik. Kita harus memiliki kebiasaan apa? Attitude. Menjaga perilaku kita. Lalu kemudian yang berikutnya, misalkan kita itu bergerak di sektor wira swasta atau wirausaha atau social entrepreneurship, maka hal yang paling penting untuk kita perhatikan apa? Harga produk kita, bagaimana terjangkau. Lalu kemudian yang berikutnya, agar apa-apa yang menjadi gagasan kita itu tidak mati suri, tetapi tetap produktif, maka kita perlu selalu untuk mengembangkan yang namanya networking atau kerjasama. Kemudian yang berikutnya, agar apa-apa yang kita gagas atau yang kita produk itu selalu diterima oleh publik, maka kita harus memiliki kemampuan apa? Mengakses pasar. Jadi trennya hari ini apa? Kira-kira strategi unggulan yang bisa kita lakukan seperti apa? Jadi secara sederhananya, untuk mengoptimalkan agar dalam momentum globalisasi ini, kita tetap bisa mendudukkan sebagai pribadi yang kompeten atau yang mampu mengambil sisi hikmahnya, ada piranti daya saing yang sekiranya untuk perlu kita kuasai. Jadi kita harus memiliki visi dan misi. Jadi adik-adik, bagaimana agar targetnya itu, cita-citanya itu terwujud, maka mulai sekarang itu harus senantiasa untuk memiliki kemampuan apa? Merumuskan tujuan, membuat target, yang kemudian bisa kita breakdown dalam bahasa organisasi itu namanya visi dan misi. Visi itu apa? Visi itu cita-cita. Misi itu apa? Capaian-capaian kegiatan secara besar yang perlu kita lakukan. Jadi kira-kira dalam 5 tahun nanti kamu berharap ingin menjadi apa? Untuk mewujudkan cita-cita 5 tahun itu, tahun pertama saya harus mampu mewujudkan apa? Tahun kedua harus berupa hasil apa? Tahun ketiga harus berupa hasil apa? Nah ini, kalian harus punya target, kalian harus punya cita-cita. Jadi globalisasi itu kalian tidak akan menjadi korban saat segala sesuatunya itu sudah dipersiapkan, sudah direncanakan. Atau kita sudah punya yang namanya visi dan misi. Nah pertanyaannya, apakah itu cukup? Belum. Manusia yang baik itu bagaimana caranya agar tetap bisa menjaga eksistensinya? Maka harus memiliki kemampuan networking, kerjasama. Seperti tadi pengalaman Kartini. Kartini itu lulus SD. Tetapi kemampuan berpikirnya itu mengalahkan orang-orang yang sudah belajar di perguruan tinggi, bahkan profesor sekalipun. Kenapa? Karena Kartini itu memiliki kecakapan apa? Komunikasi yang baik. Karena Kartini itu memiliki kecakapan apa?
membuat narasi dan deskripsi yang baik. Sehingga pandangan-pandangannya, pendapatnya itu bisa meyakinkan pihak lain. Sehingga pihak lain itu peduli. Nah, kalian itu harus memiliki kemampuan itu. Kemampuan networking atau kerjasama dengan pihak yang lain. Tapi agama kita beda, Pak. Tetapi ras kita beda, Pak. Tadi, perintah Islam itu lita'arofu, harus saling mengenal. Harus saling mengenal. Dan sesuai dengan Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa apa? Kita itu berasal dari bapak yang sama, ibu yang sama. Nah, bagaimana agar target itu yang terwadai dalam visi misi kerjasama itu bisa berlangsung secara baik, maka seseorang itu harus memiliki kemampuan apa? Kemampuan membaca, dalam hal ini optimalisasi pengetahuan. Jadi orang itu kalau ingin tetap menjaga eksistensinya, maka pengetahuan itu harus selalu untuk diperhatikan. Adik-adik yang saya banggakan, sampai di sini ada pertanyaan? Mbak Fatma Watul? Halo? Belum, Pak. Belum. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi ini kaitannya dengan globalisasi, meskipun hari ini kita sama-sama tahu ya, kaitannya dengan wabah corona ini, beberapa perusahaan itu juga secara besar-besaran terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, satu keadaan yang menurut saya jauh lebih penting sebagai orang vokasi, yuk kita coba berpikir berpikir strategis yang lain. Coba membangun citra diri kita menguasai satu materi yang namanya social entrepreneurship atau entrepreneurship sosial. Jadi saya rasa materi-materi yang kaitannya selama ini dilazimkan di perusahaan dalam menjawab globalisasi itu juga bisa kita implementasikan dalam diri kita untuk menjadi pihak yang memiliki ketangguhan khususnya kemampuan entrepreneurship sosial. Apa saja yang perlu kita siapkan? Jadi satu, agar kita itu tetap eksis dalam era globalisasi, maka kita itu harus memiliki skill. Kita harus memiliki keterampilan. Nah, keterampilan cara memperolehnya bagaimana? Harus membiasakan. Agar tetap meningkat bagaimana caranya? Networking tadi, kerjasama dengan pihak lain. Keterampilan bisa meningkat caranya bagaimana? Tingkatkan pengetahuanmu, tingkatkan bacaanmu, tingkatkan aksesmu. Kemudian bagaimana agar orang lain itu tertarik, iba, peduli apa yang menjadi maksud dan cita-citamu. Maka harus kamu biasakan, kamu menanamkan sikap yang baik, attitude yang baik. Jadi manusia yang baik itu kriterianya seperti apa? Harus rendah hati. Rendah hati beda dengan rendah diri loh. Ya, kalau rendah diri itu nggak punya malu. Tetapi kalau rendah hati itu, misalkan punya kemampuan, itu tidak sombong. Misalkan dia itu ingin menyampaikan pendapat atau protes, itu caranya santun. Itu rendah hati. Itu sikap kita. Nah, sekali lagi dengan kondisi yang seperti ini, saya pikir yang penting bagaimana kita membiasakan
selalu melakukan pembiasaan-pembiasaan atau dalam bahasa perusahaan itu namanya pelatihan. Jadi hari ini saya pikir bagaimana dalam kondisi yang serba terbatas itu tidak boleh ada alasan kita tidak menjadi produktif. Tidak ada alasan kita itu tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi perlu dimengerti RA Kartini itu tidak boleh keluar dari rumah atau dipingit itu sejak usia 12 tahun. Tapi dalam kenyataannya dibalik dia itu dibatasi ruang aktivitasnya karena dia itu rajin membaca, karena dia itu mampu mengakses informasi, ternyata dia itu bisa menjadi tokoh global. Tokoh yang mampu secara pemikiran itu mempengaruhi tokoh-tokoh yang lain. Jadi kebijakan Hindia Belanda itu mendirikan sekolah itu juga tidak lepas dari apa-apa yang dikehendaki oleh Kartini lewat tulisan-tulisannya. Jadi saya rasa kita punya pengalaman, kita punya tokohnya, dengan keterbatasan yang kita miliki, kita tetap bisa berpikir global. Jadi kalau Kartini bisa, tentunya kita juga bisa. Teman-teman yang saya muliakan, apakah dalam pandangan Islam itu ada metode-metode tertentu atau motivasi-motivasi tertentu kaitannya dengan cara kita itu agar bisa berkontribusi secara luas? Jadi ada tinjauan cara Rasulullah membina sahabatnya atau berkomunikasi dengan sesamanya. Yang pertama, sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 11 yang isinya, Allah tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubahnya. Nah ini, jadi bagaimana agar kita itu bisa mengubah diri kita, maka kita itu harus bisa, kita harus memiliki kebiasaan untuk apa? Memiliki visi dan misi. Ini. Karena kita sama-sama tahu bahwa apa yang bakal terjadi itu tidak semata-mata karena tiba-tiba, tetapi memang itu semata-mata tergantung dari ikhtiar kita. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah berpesan dalam setiap kesempatan yang baik yang diadakan secara berkala maupun pertemuan-pertemuan rutin, selalu menekankan tujuan yang ingin dicapai. Jadi saya rasa hari ini kita mempelajari globalisasi, tentunya teman-teman harus memiliki tujuannya. Kira-kira target atau hikmah yang bisa kita ambil dari pembicaraan hari ini apa? Itu yang jauh lebih penting. Lalu kemudian yang berikutnya, Rasulullah juga memberi contoh bagaimana beliau selalu berusaha meningkatkan keteladanan. Jadi di Islam itu ada satu keadaan bahwa orang itu dikatakan iman saat keadaannya itu hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Hari yang akan datang itu harus lebih baik dari saat sekarang. Pertanyaannya misalkan sama bagaimana? Termasuk kategori orang yang merugi. Jadi agar kita itu tidak termasuk pihak yang merugi, maka kita itu harus selalu untuk mengembangkan kreativitas kita. Nah, tahapannya seperti apa? Yang pertama, karena ini bertepatan dengan bulan Ramadan, yuk coba kita bina diri kita. Membina dari dalam diri kita.
Yuk kita membiasakan, karena ini momentum yang baik, membangun agar diri kita itu bisa menjadi teladan minimal untuk lingkungan kita. Jadi hari ini, bulan yang penuh hikmah atau petunjuk ini, mari sudah saatnya kita itu bisa menentukan tujuan kita hidup. Jadi ini harus selalu dikontrol terus, dievaluasi terus. Jadi visi, misi itu tidak cukup hanya disampaikan, tetapi harus ditindaklanjuti, harus dibuktikan. Nah, pembuktian yang baik itu yang disebut keteladanan. Jadi bisa dikatakan keteladanan kalau kita itu memiliki tujuan. Saya rasa itu beberapa poin penting yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini tentang tema globalisasi. Jika dirasa ada beberapa pernyataan atau ketentuan-ketentuan yang tidak berkenan di hati sahabat-sahabati, karena kebetulan saya mengambil beberapa contoh, itu dominannya adalah perspektif Islam, dan jika dirasa mengganggu saya mohon maaf. Tetapi sekali lagi, saya punya pandangan seperti itu karena memang terkait dengan latar belakang. Dan sekali lagi saya melakukan semua itu karena hari ini yang kita ambil adalah forum ilmiah, forum pendidikan. Jadi ada satu keadaan pembeda antara doktrin dan pengetahuan. Jadi kalau doktrin itu sifatnya tidak terbuka, doktrin itu sifatnya pemaksaan, tetapi kalau pengetahuan itu sifatnya terbuka, dan jika pengetahuan itu biasanya yang lebih dimunculkan adalah dialektika. Nah, hari ini kita belajar tentang materi agama itu dalam perspektif pengetahuan. Jadi kalau dirasa ada beberapa hal yang janggal, maka perlu untuk kita dialektikakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur yang kurang berkenan, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri, saya berharap jika ada pertanyaan agar disampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tidak ada. Mbak Yesi? Tidak ada, Pak. Yang lain, Mbak Mila? Oh iya Pak, mau memberitahu, Mila tidak bisa gabung, soalnya itu kartunya trouble. Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Fahmi ada pertanyaan? Aris? Tidak ada ya? Tidak ada. Atau nanti begini, pertanyaannya bisa lewat by WA ya. Tadi PowerPoint-nya sudah bisa mengakses ya? Akses? Ya, saya pikir demikian dulu pertemuan perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan berbuah, memperoleh ilmu manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.